Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia. Ya, di sesi pertemuan kedua kali ini, sebelum kita membahas tentang hukum perkawinan, idealnya kita juga harus melihat bagaimana fenomena perkawinan itu sendiri dalam kehidupan sosial kita. Ya, bagaimanapun juga nantinya hukum yang akan dibangun dalam suatu komunitas, dalam suatu negara ini diambil dari nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Demikian juga dengan perkawinan. Bagaimana praktek perkawinan ini dalam kehidupan sosial masyarakat? Apakah ya kalau misalnya masyarakatnya cenderung agamis, religius, maka demikian juga hukum perkawinan yang akan dibangun. Nah, demikian juga sebaliknya kalau masyarakatnya sekuler, maka hukum perkawinan yang dibangun juga mencerminkan masyarakatnya. Bagaimanapun juga hukum ini mencerminkan bagaimana bangunan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Gitu ya, ini sebagai permulaan. Materi kedua ini ada di sini ditanya pendahuluan sebelum kita lanjut ke bangunan hukum sampai dengan visi-visi hukum perkawinan, dan kita nanti di pertemuan kelima melihat secara detail tentang bagian-bagian part-part dari hukum perkawinan itu sendiri dari pertemuan 5 nah ini ke 6, 7 dan seterusnya. Ya, bisa Anda lihat. Yuk next. Ya ini fenomena sosialnya terkait dengan sebelum ke perkawinan, relasi gendernya dulu. Relasi gendernya itu bagaimana? Bagaimanapun juga kita manusia tercipta dari dua insan yang berjenis kelamin berbeda. Sebenarnya ada dua pembedaan, yakni laki-laki dan perempuan. Nah, ini awalnya dari inda kari wa unta gitu ya. Tapi kemudian oleh dalam sekarang perspektif ini mulai berkembang, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga melibatkan semakin kompleks, gitu. Tidak hanya dua jenis kelamin yang berbeda, tapi juga ada yang sama jenis, dan juga mulai ada yang transgender. Kita mengenal adanya sebuah fenomena LGBT. Ya, ini menjadikan semakin kompleksnya relasi gender dalam kehidupan manusia. Dan nanti juga akan berakibat bagaimana kompleksitas hukum kita dalam mensikapi relasi-relasi gender seperti ini. Apakah kita nantinya lebih menguatkan dan mengkonservasi, melestarikan nilai-nilai tradisional terkait dengan perkawinan, relasi gender antara laki-laki dan perempuan, atau semakin mengakomodir? Nah, ini tergantung nanti bagaimana visi kita nantinya dalam membuat hukum. Apakah hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai tradisionalis dan agama, atau mengakomodir nilai-nilai liberal dan sekuler. Nah, ini tentu nanti imbasnya di regulasinya. Regulasinya nanti mau mengakomodir hanya laki-laki dan perempuan, atau mengakomodir perselingkuhan, mengakomodir relasi yang kompleks ini, atau yang semakin kompleks ini. Saya nggak tahu. Hukum bagaimanapun juga perkawinan ini adalah satu-satunya lembaga yang sah, yang paling valid dan diharapkan paling tinggi martabatnya, yang mengakomodir adanya, yang membolehkan adanya hubungan seksual, hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tadi awalnya. Tapi melihat semakin kompleksitas relasi gender dan relasi seperti ini, juga hukum perkawinan tradisional kita akan digedor, akan digugat keabsahannya. Nah, apakah kita nantinya lebih mengakomodir itu semua, atau mempertahankan relasi gender yang tradisional, hukum perkawinan yang tradisional? Ini nanti juga terlihat juga di hukum perkawinannya. Hukum perkawinan sudah bagian dari regulasi kita. Yuk next. Nah, ini juga berkaitan dengan culture war. Culture war itu perang kebudayaan ya, perang kebudayaan yang terjadi ini awalnya di Barat atau di Amerika. Ada pertarungan antara kaum tradisionalis dan kaum liberal. Nah, kalau secara kepartaian, yang konservatif diwakili oleh Partai Republik, yang itu diwakili oleh Partai Demokrat. Nah, di Indonesia ini pertarungan seperti ini mungkin kalau terjadi undercover ya, sebab kelihatannya sangat terlihat sekali bahwa dari
masyarakatnya, dari pemegang kekuasaan negara hingga dari para akademisinya, semuanya bergerak ke arah sini. Ya, ke arah sini, ke arah liberal. Masyarakatnya, kalau di Amerika ada komunitas yang namanya Social Justice World. Social Justice World. Social Justice Warrior. Pahlawan satria keadilan sosial. Ya, meskipun dari namanya ini saya menyaksikan ini mengarah ke terciptanya keadilan sosial. Meskipun namanya satria keadilan sosial, tapi tujuan yang dicapai sebenarnya bukan keadilan sosial, tapi saya melihatnya sebagai keadilan individual. Karena yang diperjuangkan di sini di kaum liberal ini adalah hak individu, kebebasan individual, di mana kesadaran komunal ini semakin dihilangkan atau diminimalisir keberadaannya. Masyarakat didorong untuk lebih mengedepankan hak-hak individual. Diantaranya dengan metode lebih mendorong untuk mengedepankan terpenuhinya hak asasi manusia, human right. Nah, ini menjadi senjata utama kaum liberal. Dan biasanya masyarakat kita juga mulai berpikir ke arah sana. Kenapa masyarakat kita berpikir ke arah sana? Karena para pemimpinnya, para akademisinya juga pikirannya ke arah sana. Ya, ini yang terjadi di Rusia. Nah, yang mengawal ini kelihatannya seperti ada ya, undercover. Seperti kalau saya lihatnya seperti masyarakat konservatif di Indonesia ini seperti yatim piatu. Mereka ditinggalkan para pendukungnya, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau ada orang yang perjuangan konservatisme, yang akan dibantai habis oleh semua orang. Ini bantai habis. Kenapa? Semua orang sudah liberal. Ada orang yang beda dikit, disikat. Konservatisme disikat. Nah, termasuk bagaimana kita memandang hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia yang tadinya konservatif ini mulai diambrukkan bangunannya, mulai digugat keberadaannya untuk lebih mengakomodir nilai-nilai liberal, nilai-nilai individual. Dan celakanya di Indonesia, termasuk akademisinya, termasuk dosen-dosennya ini lebih pikirannya sekarang sini. Akhirnya apa? Orang yang berjuang konservatifnya seperti yatim piatu, mereka ditinggalkan oleh pengikutnya. Kalau ada orang yang memperjuangkan, wah disikat bisa-bisa. Ini, nah seperti ini bisa dilihat pernikahan tradisional ini mulai di keberadaannya dan pengennya mensupport adanya pernikahan modern, termasuk diantaranya adalah same sex marriage atau pernikahan sesama jenis. Tentang isu aborsi misalnya, bagi kaum konservatif, keberadaan aborsi ini dihentikan. Kalau ada pemerintahan suatu negara yang akomodasi aborsi, kaum konservatif lebih mengarah ke stop aborsi. Nanti tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga ini menggerus nilai-nilai komunal yang ada di masyarakat. Dan itu tidak hanya maksud, tapi nilai-nilai agama di sini, nilai-nilai tradisional terkait dengan keberadaan janin. Nah, ini dilindungi oleh masyarakat. Tapi bagi kaum liberal, aborsi pengennya jadi legal, dihukum. Tetap ya, aborsi bagaimana juga mereka lebih mengedepankan hak-hak individu. Kalau wanita mengandung, entah itu dengan mengandungnya karena dia melakukan hubungan dengan laki-laki di dalam pernikahan atau di luar pernikahan, kalau dia menghendaki janin itu ada dalam rahimnya, ya that's okay. Tapi kalau si wanita tersebut tidak menghendaki, maka ya terserah bagi ini pilihan bagi dirinya, mau tetap membesarkan kandungan di dalam perutnya atau melakukan aborsi. Nah, ini dua nilai-nilai yang bertolak belakang. Ya, termasuk nanti hukum perkawinan di Indonesia, termasuk terkait dengan adanya kebijakan tentang janin, kedepannya akan seperti itu. Karena di Indonesia akan selalu terjadi culture war. Ketika para akademisi, para dosen-dosennya sudah pikirannya sudah pikiran individualis, ya kita menunggu saja ambruknya nilai-nilai tradisional. Ya, perang ideologi yang pertama terkait dengan adanya ideologi perkawinan ya, adanya mulai munculnya gerakan-gerakan LGBT, mendukung LGBT
dan pernikahan sesama jenis. Ya, di Indonesia yang seperti ini masih dilarang, tapi secara undercover dalam masyarakat sudah banyak sekali ini praktek-praktek LGBT. Nah, bagi kaum yang liberal, hal ini didukung karena ini terkait dengan HAM. Ini hak asasi manusia, mereka itu manusia punya hak. Ya, biarkan mereka melakukan aktivitas seks karena sesuai dengan orientasi seks yang menurut kaum tradisionalis menyimpang. Ini bagian dari hak asasi mereka. Ya, karena menjadi bagian dari HAM, ya biarkan saja mereka bertindak apa yang mereka mau. Kalau kita melarangnya, itu bagian dari diskriminasi. Ya, ini bagian dari HAM. Kalau melanggar HAM itu diskriminatif. Nah, bagi masyarakat ya sekarang menegakkan anti diskriminasi. Anti diskriminasi salah satunya apa? Melakukan diskriminasi atas perilaku masyarakat yang menyimpang. Ya, perilaku seperti ini oleh masyarakat tradisionalis dianggap menyimpang. Tapi kalau kita melihat secara ideologi liberal yang menekankan pada kebebasan individu, ini merupakan hak asasi manusia. Menyimpang atau tidak ya terserah mereka. Kita harus terbuka dan memberikan kebebasan pada setiap warga negara dan individu untuk melakukan hal apa yang mereka anggap sebagai hak, termasuk pernikahan sesama jenis. Ya, di satu sisi lain, bagi masyarakat yang tradisional, tapi ada juga tetap mempertahankan bagaimana pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi patokan dalam relasi gender terkait dengan pengaturan perkawinan. Ya, perkawinan yang namanya perkawinan itu hanya harus antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh perkawinan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini didobrak, ini untuk pengaturan tentang pernikahan tradisional ini akan runtuh. Oleh karena itu satu-satunya ini saling bertolak belakang ya antara pernikahan sesama jenis dengan pernikahan tradisional, dan mereka kuat-kuatan ini. Nah, kalau pernikahan tradisional ya satu-satunya untuk menjaga pernikahan tradisional untuk tetap hidup adalah apa? Melarang jenis perkawinan yang seperti ini harusnya dilarang menurut kaum tradisionalis. Tapi bagi kaum liberal, pernikahan sesama ini menghambat adanya hak asasi manusia. Ya, kemudian mulai munculnya fenomena maraknya perceraian. Ya, maraknya perceraian itu juga terkait kalau melihat sejarah peradaban umat manusia, maraknya perceraian karena semakin gencarnya keinginan untuk menghargai hak-hak individu saja tanpa melihat struktur masyarakat yang ada. Nah, yang penting individu, kebahagiaan individu yang dikejar, tapi kebahagiaan komunitas ini lebih diabaikan. Nah, seperti halnya keluarga ini terbentuk dari perkawinan. Yang namanya keluarga ini terbentuk dari perkawinan. Nah, dalam perkawinan seseorang, dalam perkawinan satu pasangan ingin mencapai, tujuannya apa sih? Mencapai kebahagiaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kebahagiaan siapa saja? Apakah kebiasaan bersama atau kebahagiaan individu dari suami maupun istri? Kalau si suami merasa bahagia, ya terus bagaimana dengan istri? Apakah keduanya sama-sama bahagia? Ya, idealnya keduanya sama-sama bahagia. Tapi lain halnya kalau yang bahagia hanya suami saja, tetapi istri merasa tidak bahagia. Nah, terus kebahagiaan mana yang ingin dicapai dalam perkawinan? Apakah kebahagiaan bersama atau kebahagiaan individual? Kalau kebahagiaan individual, tentu karena salah satunya tidak bahagia, maka yang dicari adalah kebahagiaan individual. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka keberadaan divorce dan perceraian ini menjadi suatu hal yang inevitable, yang tidak terelakkan. Ya, makanya dengan maraknya gencarnya penekanan pada hak-hak individu ini yang memunculkan jadinya gelombang meningkatnya angka perceraian. Ya, divorce everywhere. Ini fenomena sosial yang marak dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Silakan Anda lihat di Badan BPS dan statistik atau silakan Anda lihat di Badilat di Mahkamah Agung. Ini
beredar kasus perceraian banyak terjadi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dan faktor-faktor kan ada dua pihak itu yang menginisiasi terjadinya perceraian antara kalau suami melakukan gugat cerai namanya talak kalau Islam ya. Kalau istri menggugat suaminya namanya gugat cerai. Antara talak dan gugat cerai secara statistik bisa Anda lihat sendiri. Nah, tinggi yang mana? Nah ini terus saja ya adanya perceraian ini sebagai pintu exit yang bisa digunakan bagi wanita untuk keluar dari kewajibannya terhadap keluarganya, menjadi istri maupun menjadi ibu bagi anak-anaknya. Kalau unsur keibuannya masih kental, maka si anak akan ikut dengan ibunya. Tapi kalau dia ingin bebas dari kewajiban itu semua, ya dia meninggalkan keluarganya, baik suaminya maupun anaknya. Nah, ini adalah jurus ampuh yang menyelamatkan wanita dari perkawinan yang buruk. Kalau dia tidak bahagia, cerai. Kalau dia tidak puas dengan kehidupan rumah tangganya, cerai. Itu cara paling gampang. Tidak nyaman dengan rumah tangga, cerai. Jika di RT, ya cerai. Cara paling mudah. Dan kelihatannya di negara kita keberadaan perceraian ini semakin dipermudah. Kenapa? Karena kalian menjadi jurus ampuh bagi. Yuk, next. Come on. Ya, ini menunjukkan kodratnya wanita itu sebenarnya terikat dengan keluarganya. Tapi kalau lebih menghendaki kebahagiaan individual, maka ia akan membebaskan diri dari kodratnya. Ya, mau pilih bebas, freedom, atau terikat menjadi pilihan. Kalau dari sisi struktur masyarakat, ya mereka sebenarnya wanita harusnya terikat dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan anaknya, dan keluarganya. Tapi kalau bebas ya bebas. Siapa yang boleh melarang? Atas nama HAM. Ya, lebih besar daripada yang cerai talak. Ya, ketika wanita bercerai, ya lebih diuntungkan ya, kalau terutama masalah gunung gini. Biasanya kalau dia mau bercerai ketika ia sudah punya penghasilan atau punya kesejahteraan, tidak lagi menggantungkan pada suaminya. Kalau sudah seperti itu ya ia mampu mandiri. Tapi nanti dapat tambahan bonus ketika memperjuangkan harta gonogininya. Ya, penyebab purusnya perkawinan bukan berarti relasi keluarga antara orang tua dan anak terputus. Mungkin ada bekas istri, bekas suami, tapi tidak ada bekas anak. Ketika perkawinan sudah putus, mereka bercerai, tapi anak tetap anak mereka. Ya, meskipun demikian, perceraian tentu mempunyai akibat yang besar pada diri anak yang menjadi korban perceraian. Misalnya seperti itu, anak korban perceraian. Ya, meskipun banyak kita memakai kata-kata lain ya, anak korban perceraian. Yang namanya korban berarti ada pelaku yang melakukan sebuah kejahatan pelanggaran. Tapi sayangnya di sini yang namanya divorce, yang namanya perceraian itu bukanlah kejahatan. Tidak satu pun di negara manapun di dunia ini yang menganggap tindakan perceraian sebagai kejahatan. Jadi kalau perceraian bukan kejahatan, jangan pakai istilah korban. Korban ini adalah orang yang dihidupkan dalam sebuah kejahatan. Jadi kalau ada anak, ya nggak usah korban perceraian. Ya meskipun dari sengsaraan jelas dia menjadi korban. Tapi sayangnya hukum kita ini tidak ada satu hukum di negara ini yang menganggap perceraian adalah sebuah kejahatan. Sebuah dilema. Makanya kalau dalam agama ada hadis yang menyatakan ya, abghadul halal indallahi talak, di mana kata cerai yang diputuskan dari suami ke istri ini saja sudah dianggap suatu kebencian. Ini Allah membenci. Artinya perbuatan ini tidak diharapkan terjadi. Tapi kalau terjadi lewat hal tapi lewat gugat cerai,
ya sudah banyak anak dikorbankan. Ini bisa terjadi anak menjadi korban perselingkuhan, tapi ini bukan menjadi korban karena perselingkuhan bukanlah sebuah tindakan kriminal. Oke, next. Ini sebuah gambaran ya, ilustrasi yang menarik ketika orang tuanya bercerai. Si anak jadi bingung mengapa ayah dan ibu tinggal di rumah yang berbeda, mereka tidak bersama lagi. Ada satu yang hilang pada diri mereka. Mereka kehilangan sosok. Ini kan yang namanya orang tua kan menjadi panutan, menjadi contoh teladan bagi mereka. Bagaimana cara berperan menjadi seorang laki-laki dewasa. Kalau anak tersebut laki-laki, bagaimana ia mensikapi menjadi perempuan yang dewasa, mensikapi calon suami nantinya dalam kehidupannya di masa mendatang. Ya, ini menjadi terjadi ketika dua orang tuanya terpisah. Si anak, misalnya anaknya laki-laki, ia kehilangan sosok laki-laki yang penting bagi dirinya. Bagaimana besok menjadi seorang laki-laki yang pantas dalam kehidupan mendatang, yang mampu bertanggung jawab atas keluarganya besok ketika dia menjadi seorang suami. Kalau ia melihat orang tuanya meninggalkan ibunya, ia melihat gunanya apa sih? Ia kehilangan teladan menjadi laki-laki yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab? Ini masalah peran, masalah role yang seharusnya menjadi acuan, menjadi harapan bagi dirinya kelak ketika dia beranjak dewasa. Yuk, next. Sekarang karena perceraian muncul fenomena lanjutannya, yakni single parent. Maksud ini fenomena single parent ini diabadikan di Indonesia, ini di Semarang, di Taman Kapi Semarang. Fenomena single parent diabadikan dalam bentuk patung. Di sini patung yang dulu namanya Taman KB ya, Taman Keluarga Berencana. Tapi sayangnya dalam patung Taman KB ini tidak ada sosok laki-laki yang menjadi suami. Hanya perempuan dengan anaknya saja, 2 anaknya saja. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana single parent ini sudah mengejala dalam masyarakat kita. Ya, meskipun patung ini sudah tidak ada, sekarang taman ini berubah menjadi Taman Indonesia Kaya. Silahkan Anda lihat di Jalan Taman Menteri Supeno, di depannya SMA 1, di belakangnya Gedung Berlian Semarang atau DPRD Jawa Tengah. Next, ini setelah menjadi Taman Indonesia Kaya, patungnya dirubah menjadi ini. Tapi ya formasinya sama, ibu dengan anak-anak tanpa suami, fenomena single parent. Ya, kemudian fenomena cohabitation alias kumpul kebo. Fenomena cohabitation ini menjadi fenomena umum dalam masyarakat barat, di mana kumpul kebo menjadi mekanisme yang lumrah, menjadi ide yang baik sebelum seorang pasangan menjajaki hubungan yang serius dalam sebuah perkawinan. Jadi kalau kenapa perkawinan ini menjadi sebuah fenomena, sebuah institusi yang bisa beresiko. Perkawinan bisa menjadi beresiko tinggi ketika perceraian ini menjadi mudah. Ketika perceraian menjadi mudah, maka ketika seorang memutuskan terikat pada perkawinan, adanya komitmen untuk bersama, juga nanti ada kaitannya dengan anak, ada kaitannya dengan harta. Nah, ini sangat beresiko. Ya, untuk meminimalisir resiko tersebut, lembaga alternatif perkawinan, sebenarnya di dalam menjadi perkawinan ya, ini mulai marak menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat. Masyarakat sehingga mulai menjadi hal yang umum. Sebelum nikah, mending cohabitation dulu, kumpul kebo dulu, kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan. Nah, ibaratnya ya, cohabitation itu semacam kalau kita ke showroom mobil, kita bisa melakukan test drive. Sebelum membeli mobil, kita bisa melakukan test drive. Nah, demikian juga dengan cohabitation. Tarikannya enak gak? Kalau enak lanjut perkawinan, kalau tidak ya udah putus di tengah jalan.
kalau punya anak dari hasil kumpul kebunnya bagaimana ya, ini menjadi sebuah dilema tersendiri ya. Ini motif pasangan melakukan kumpul kebo, motifnya adalah tes compatibility ya. Tes compatibility berarti apa? Selesai test drive, apakah mereka cocok atau tidak. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya sudah. Kemudian ada masalah yang namanya alasan praktis. Dengan ada kumpul itu praktis dari perkawinan ya. Perkawinan ribet tidak nang KUAC, tidak ke satu sisi mending cohabitation praktis. Atau ada yang karena alasan sipren. Nah, ini untuk tinggal di satu tempat, untuk menyewa rumah kos-kosan ini semakin mahal dari tahun ke tahun. Dengan adanya kumpul bersama ini kan ngirit. Ini diambil seperti itu di tahun 2016 ya. 2016. Yuk next. Ini sebuah statistik terkait dengan kumpul kebo, di mana kumpul kebo misalnya di sini biasanya lebih disukai oleh Gen X. Gen X itu generasi saya, Gen X. Kemudian kalau milenial, mana milenial? Milenial malah tidak suka cohabitation, yang suka hanya 48% saja. Kenapa? Karena ya mereka cenderung mungkin sisi kedewasaannya belum mature ya, belum memasuki usia perkawinan. Tapi di satu sisi lain juga mereka lebih banyak menjadi orang rumahan yang jarang bertemu dengan orang lain selain dengan keluarganya. Jadi menjadi kendala sendiri, menjadi sebuah kendala tersendiri ketika mereka mulai menjalin hubungan dengan orang di luar dari keluarganya. Maksudnya ketika relasi gender, entah itu pasaran sampai melakukan cohabitation, ini belum banyak dilakukan oleh Gen X. Ini masalah faktor usia terutama. Kemudian not self-ID Christian, karena masyarakat Amerika ini kebanyakan adalah Kristen. Kebanyakan orang Kristen ini tidak menginginkan adanya cohabitation. Tapi kalau dia tidak melihat dirinya sebagai seorang Kristen atau dia menjadi sekuler, maka kecenderungannya adalah melakukan cohabitation. Tapi di sini ada dua kesamaan ya, tidak Kristen, tidak beragama lainnya. Sebagai Kristen, ini adalah liberal, bebas, guys. Ya, bisa dilihat dan dianalisis sendiri tentang statistika terkait dengan kumpul kebo ini di Amerika. Yuk, next, kawin siri ya. Kawin siri ya di Indonesia ini menjadi fenomena yang menggejala di masyarakat, karena masyarakat orang Indonesia ini masyarakat yang agamis, tidak mengenal sangat membenci sekali adanya fenomena kumpul kebo. Tapi di satu sisi lain juga sisi praktikal dari cohabitation, praktikalnya kumpul kebo ini bisa diadopsi dalam sebuah perkawinan. Nah, intinya kalau masyarakat menghindari perkawinan karena biasanya ribetnya. Nah, ini kawin siri bisa menjadi sebuah media alternatif untuk menghalalkan sebuah relasi gender. Di sini ada hubungan seksual di dalamnya. Nah, daripada haram, mending yang haram ini dihalalin terlebih dahulu. Ya, bisa dikatakan juga mungkin menjadi sebuah pemikiran bahwa yang namanya kawin siri ini adalah kumpul kebo syariah. Ya, meskipun ada pelaku yang kawin siri punya itikat baik, tidak hanya sekadar sisi seksualnya, tapi juga sisi tanggung jawabnya. Ya, entah apapun motif dari pelaku kawin siri ini ya ada sisi baik dan sisi buruknya. Apalagi dalam hukum perkawinan ini, di hukum perkawinan kita ini lembaga kawin siri ini memang menjadi sebuah lembaga yang praktikal, yang praktis bagi masyarakat. Kalau ingin disahkan, tinggal melakukan ijab nikah atau pengesahan perkawinan saja. Caranya juga gampang. Kawin cerai gampang lewat ijab nikah. Next. Nah, ini gambar saja biar Anda punya pandangan awal sebelum kita memasuki pembahasan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Fenomena sosialnya seperti halnya di atas. Nah, jadi fenomena lanjutannya adalah
munculnya fenomena perkawinan beda agama. Ini sebuah pasangan artis yang melakukan perkawinan beda agama. Siapa ini? Lupa saya. Ya, ini artis beda agama menikah. Boleh nggak? Ya tergantung ulamanya yang menilai. Kalau ulama klasik biasanya berpatokan nikah beda agama itu tidak boleh. Tapi kalau semakin kontemporer ulamanya, fuqahanya semakin kontemporer, pandangannya akan semakin liberal. Kemudian juga fenomena yang klasik masih tetap menggeser dalam masyarakat, ya meskipun dalam kehidupan masyarakat modern sekarang fenomena poligami ini relatif semacam banyak diungkapkan, tapi mengenai kenyataannya ini relatif tidak ada data yang pasti. Ya, pertama bisa di maklumi apabila adanya poligami ini datanya tidak tercover karena dilakukan lewat mekanisme nikah siri. Ya, itu bisa dipahami. Tapi dalam masyarakat kita yang semakin ya semakin egaliter, keberadaan poligami ini semacam menjadi senjata untuk membasmi keangkuhan laki-laki. Sampai ada muncul ya ini tadi fenomena bagi wanita tentang poligami. Ya orang bisa melakukan ilustrasi ya berdasarkan pemahamannya masing-masing. Nah, sampai muncul meme seperti ini. Ini yang membuat laki-laki berpikir 1000 kali sebelum ia melakukan poligami. Nah, bagaimana mau poligami? Di hadapan istrinya ia menjadi tidak berdaya. Seluruh hartanya sudah diberikan pada si istri. Mana berani dia poligami? Ini meme ya. Biasalah kalau laki-laki itu misalnya cuma berfantasi, tapi untuk merealisasikan itu tangannya nggak sampai. Ya, itulah laki-laki. Misalnya berfantasi, tapi realisasi relatif tidak bisa. Kemudian fenomena tentang ideologi perang gender. Di sini ada pertempuran sengit antara modernis dengan kaum konservatif, orang yang memakai ideologi tradisionalis dengan yang liberal. Dari kaum feminis ini mencerminkan ideologi yang liberal yang menekankan pada ideologi individualis, kebahagiaan yang dituju adalah kebahagiaan individu. Termasuk dalam perkawinan, selama perkawinan ini membuat keduanya bahagia, ya perkawinan ya that's okay, bagus perkawinannya. Tapi kalau salah satunya tidak bahagia, ya persoalan adalah jalan keluarnya. Ya kemudian bagi masyarakat yang tradisionalis lebih memegang teguh formasi patriarki. Meskipun dewasa ini patriarki ini dimusuhi ya. Patriarki dimusuhi oleh kaum feminis. Patriarki adalah sumber ketidakadilan yang menyebabkan perempuan tertindas ya. Ini jargon seperti jargonnya Marxis ya, jargonnya Karl Marx. Karl Marx itu membuat suatu pembedaan kelas antara kelas burjuasi, kelas burju dan kelas proletar, kaum buruh, bahwa diasumsikan bahwa kaum burju, kaum kaya, pemodal ini adalah kaum yang menindas para buruh, sehingga jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah polarisasi kelas antara kaum burju dengan proletar ini adalah dengan mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Jadi seluruh sumber daya termasuk misalnya dalam perusahaan ini kepemilikan menjadi kepemilikan bersama. Tidak ada pemilik modal, tidak ada relasi antara pemilik modal dengan kaum buruh. Yang ada buruh punya kepemilikan bersama atas modal. Ya, dalam masyarakat yang diinginkan oleh kaum feminis ini juga melihatnya seperti itu, melihat dalam perkawinan ini ada dua pihak, laki-laki dan perempuan. Dianggap laki-laki ini adalah pihak lewat apa laki-laki dengan ideologi patriarki ini
patriarki inilah yang menjadi sumber masalah dominasi laki-laki atas perempuan, termasuk dalam perkawinan. Ini sebabnya mengapa dianggap perkawinan ini perkawinan terutama yang memakai formasi transgender patriarki ini memunculkan ketidakadilan dalam sebuah perkawinan. Ya. Bagi kaum yang tradisionalis yang orientasi keilmuannya memakai struktural fungsional, fungsi dan struktur keluarga, yang namanya patriarki ini punya peran dan fungsi yang turun-temurun sudah berabad-abad lamanya dipakai dalam kehidupan masyarakat kita, dan ini yang paling kompatibel bagi masyarakat struktural fungsional. Mengapa kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki? Ya, tentu juga melihat dari sisi psikologisnya bahwa laki-laki ini cenderung maskulin, laki-laki atau suami ini cenderung kalau mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Tentu kalau misalnya laki-laki dia seorang muslim, dia tidak mudah untuk menjatuhkan talak. Tapi berbeda kalau relasi gendernya setara, masing-masing pihak bisa mengajukan atau menginisiasi terjadinya perceraian. Kalau semua pihak bisa menginisiasi terjadinya perceraian, pertama perempuan itu lebih meskipun dia mendapatkan perkawinan yang kekal selamanya sampai menua, tapi ketika dalam perjalanan perkawinan seringkali dia menginginkan terjadinya perceraian. Ketika dia merasa tidak bahagia dikit, dia menginginkan perceraian dan memprovokasi suaminya untuk menunjukkan talak. Nah, tidak usah memprovokasi, sekarang pun si istri bisa langsung mengajukan ke pengadilan. Itu sekarang perceraian dipermudah. Karena apa? Struktur patriarki sudah runtuh. Hukum kita semakin tidak mendukung adanya patriarki. Ya, meskipun tetap patriarki dijadikan sebuah simbol untuk tetap ideologi feminisme ini menyebar dalam kehidupan masyarakat. Nah, feminisme punya kaitan erat dengan ideologi komunisme ala Karl Marx. Ini kaum patriarki tradisionalis dengan kaum feminis, mereka melakukan perang makna atas kesetaraan. Yang setara itu bagaimana? Menurut kaum patriarki ya setara, bahwa antara suami dan istri ini punya peran masing-masing, keduanya setara. Meskipun yang menjadi kepala keluarga adalah suami, tapi antara suami istri punya peran yang setara. Keduanya sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana masing-masing pihak suami menjalankan perannya bisa baik atau tidak. Nah, lain halnya dengan makna kesetaraan menurut feminis. Kalau makna kesetaraan kaum feminis ya sama dengan arti sebenarnya. Kalau misalnya suami bisa menjadi kepala keluarga, istri juga bisa. Kalau suami bisa kerja mencari nafkah, istri pun bisa. Kalau istri selama ini diposisikan sebagai konco dapur kasur ngomong anak, suami harus bisa. Ini equal atau kesetaraan, makna kesetaraan yang dimiliki oleh kaum feminis. Ya, Anda nanti silahkan mau pakai yang mana. Ya, dalam politik toilet misalnya, dalam politik toilet ya kalau ada yang feminisme ini lebih memberi peluang lebih luas bagi wanita untuk mendapatkan kemerdekaannya. Satu sisi lain menggerus dominasi laki-laki. Ya, gender equality, kesetaraan gender ini menjadi sebuah mainstream dalam kehidupan masyarakat modern masa kekinian. Bisa dilihat statistiknya, statistik secara umum. Nah, ini yang dilakukan oleh Pew Research. Pew itu tulisannya PEW ya, PEW Research ini lembaga riset independen yang memiliki referensi utama sebuah penelitian ya. Banyak penelitian memakai Pew Research sebagai acuannya. Pew Research silahkan jangan hunting, ini open. Anda bisa mengakses pewresearch.org ya kalau nggak salah. Pew Research. Nah, di sini kesetaraan gender menjadi sebuah mainstream ya. Yang isu-isu ini yang menginginkan adanya kesetaraan gender, termasuk di Indonesia misalnya. Di Indonesia menginginkan terjadinya
adanya kesetaraan gender. Indonesia juga sama, gender ini ya, meskipun sudah bertambah dari tahun ke tahun adanya kesetaraan gender, tapi tetap diinginkan ditambah kesetaraan gender. Ya, masyarakat kebanyakan juga menginginkan adanya kesetaraan gender, tapi di satu sisi lain perbedaan agama semakin dikurangi, bahwa agama tidak lagi penting dalam mengatur negara. Agama tidak penting. Demikian juga dengan ikatan keluarga. Nah, kalau dulu di masyarakat dulu yang namanya keluarga menempati posisi yang sangat penting. Nah, sekarang ikatan keluarga ini semakin melunak, semakin melemah. Nah, ini ada sebuah hal yang tidak simetris ya antara gender equality dengan family tie, ikatan keluarga. Nah, itu berarti di sini bisa disimpulkan dengan kesimpulannya begini, bahwa jika kesetaraan gender meningkat, maka bisa dipastikan bahwa ikatan keluarga di sebuah negara akan semakin melemah. Saya ulangi, ketika kesetaraan gender menguat, maka ikatan keluarga akan melemah. Ini sebuah menjadi rumusan penting ketika kita melihat statistika seperti ini. Di Indonesia laporan agama. Jadi selain tentang ikatan keluarga yang melemah, juga campur tangan agama dalam kehidupannya itu juga melemah. Jadi bisa dikatakan bahwa rumusan tambahannya ya, semakin bertambah kesetaraan gender semakin meningkat, maka ketaatan pada agama atau peran agama dalam kehidupan keluarga termasuk perkawinannya akan melemah. Itu rumusan kedua. Ya, saya pernah melakukan sebuah riset kecil di kalangan mahasiswa. Simpulannya seperti ini, bahwa ini sebuah hal yang paradoks ya. Kalau orang yang beragama ini, kalau dilihat dari rumusan tadi, kalau orang beragama, maka peran agamanya semakin turun ya, semakin tinggi standar gender, maka ketaatan pada agama semakin turun. Tapi dalam penelitian saya, semakin orang yang menjunjung tinggi bahwa agama Islam menjunjung tinggi kemanusiaan dan paham kesetaraan gender. Berarti di sini ada kesesuaian antara agama dengan kesetaraan gender, karena agama Islam dianggap mendukung tercapainya ideologi kesetaraan gender. Jadi kalau lewat asumsi ini berarti bisa dikatakan menolak rumusan tadi. Semakin kesetaraan gender semakin terwujud, maka semakin masyarakat semakin agamis, semakin religius. Kalau melihat penelitian saya, ya, menolak rumusan dari Pew Research tadi. Ya, ini sisi benar salahnya silahkan Anda analisis sendiri. Ya, gerakan feminis sekarang sudah merambah ke dunia pendidikan. Pendidikan yang secara saintifik ya terbagi menjadi dua, social science dengan natural science. Ya, sisi social science ini sudah banyak dimasuki oleh wanita. Kalau tadi pendidikan ini sebuah hegemoni laki-laki yang merasik di semua ini. Ada perempuan berpendidikan ini termasuk minoritas. Kalau sekarang perempuan yang berpendidikan itu mayoritas. Nah, terutama dalam hal-hal yang social science, dalam pengetahuan sosial. Ini termasuk banyak sarjana, kebanyakan banyak sarjana yang jadi sarjana itu sekarang adalah perempuan, bukan laki-laki. Menjadi keadaan yang terbalik. Tapi dalam hal STEM itu dalam istilahnya apa? Science, teknologi, engineering, and mathematics, math. Ya, IPA lah. IPA ini relatif lebih banyak tetap lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Perempuan tidak banyak. Tapi di satu sisi lain pengen adanya sebuah kesetaraan di semua lini, termasuk dalam hal pendidikan. Kalau di social science sudah banyak perempuannya, ya, di STEM ini juga peminat perempuan jadi kurang. Akhirnya biar ada kesetaraan,
maka proporsi perempuannya untuk diterima dalam studi-studi STEM, teknik-teknik tadi, ini lebih diperbanyak porsinya. Ada aturan-aturan proporsional, seperti halnya porsi perempuan di lembaga perwalian ketika kita pemilu seperti itu. Yep. Ini beberapa protes yang dilakukan oleh perempuan untuk membuka dominasi laki-laki. Mereka berani ngomong hal protes seperti ini pada laki-laki yang relatif lemah. Patriarki ini sebuah ketidakadilan. Kamu laki-laki tidak bisa mengontrol diri saya. Kamu menghegemoni perempuan. Tapi ngomongnya sama laki-laki yang relatif punya kapasitas yang lemah. Nah, berbeda dengan menghadapi laki-laki yang punya kapasitas. Perempuan akan terdiam, akan mengagumi. Ya, dan dunia agama, kepemimpinan perempuan relatif dieliminir. Nggak ada ceritanya paus itu dipegang oleh perempuan. Semuanya dipegang oleh laki-laki. Karena sistem kepausan, keperdetaan ini dominasi adalah patriarki, dominasi laki-laki. Sehingga muncul asumsi bahwa agama dipandang melegitimasi patriarki. Ya, agama Islam yang jadi imam sholat misalnya adalah laki-laki. Loh, kok nggak boleh ada perempuan? Oh, berarti agama Islam itu patriarki. Itu juga dengan Islam. Ya, mereka juga melihat agama itu menindas perempuan, melihat tubuh perempuan ini sebuah aurat misalnya. Karena aurat ini harus dilindungi. Nah, ini kewajiban perempuan untuk memakai aurat ini menghalangi kebebasan ekspresi dari perempuan. Nah, bisa dikatakan bahwa teks-teks agama ini cenderung menindas perempuan. Oleh karena itu, karena memakai paradigma seperti itu, banyak ulama-ulama yang sekaligus feminis tidak mau lagi berhijab karena ini dipandang menindas kebebasan ekspresi dari perempuan. Ya, silakan Anda baca sendiri, lihat, perhatikan. Nah, di Indonesia sudah muncul nih, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini sebuah gerakan pemberontakan ya atas dominasi laki-laki, pemberontakan atas patriarki. Bahwasanya orang Islam itu menganggap yang namanya ulama itu selama ini adalah laki-laki, tidak ada ulama perempuan. Nah, sekarang muncul yang namanya KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, untuk mengakomodir bahwa perempuan ini bisa jadi ulama loh, tidak hanya kiai loh yang bisa jadi ulama. Nah, ini bunyai-bunyai ini bisa menjadi ulama. Ya, kalau sisi ketokohan, salah satu tokohnya adalah Anda bisa search ya, silahkan search Kiai Haji Husain Muhammad, terus Kiai muridnya Kiai Fakih Abdul Qadir. Ya, ini penggagas utamanya. Dan seterusnya, ini pusatnya di Cirebon. Ya, ini perbedaan kesetaraan antara ini istilah ya. Ini kebanyakan dipersamakan antara equality sama equity. Kesetaraan itu memakai dua istilah, equality sama equity. Kalau equity dipersamakan, semuanya setara. Kalau equality, kesetaraan berdasarkan proporsionalitas. Equality kesetaraan berdasarkan proporsionalitas. Equity kesetaraan menyeluruh. Yang tidak mampu, misalnya tidak mampu melihat, harus dimampukan. Misalnya orang miskin biar setara dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang kaya, maka harus diberi fasilitas tambahan, dan negara wajib memaksakan agar tercapai kondisi demikian. Kalau equality kesetaraan proporsionalitas, ya hal yang bisa dilakukan oleh orang kaya misalnya itu tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, ya dibiarkan apa adanya sampai mereka masing-masing menemukan sendiri kemampuannya masing-masing. Ya, itu aja, silahkan Anda lihat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.